Partai Wong Cilik, pada kenyataannya Partai Wong Licik gitu. Itu saya ngomong di TV dia bawain, nggak ada PDIP yang berani kritik saya. Karena si Taufik bilang, jangan, Rizal nggak boleh dikritik. Dia itu udah punya jam terbang tangkap sama Soeharto kayak saya. Itu apa? Ya kalau lu sekarang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Kita akan silakan pada Bang Rizal Ramli. Bang Rizal Ramli ini sudah banyak Anda kenal pastinya, bolak-balik jadi menteri dan alhamdulillah dia masih bisa duduk dengan aktivis. Jadi sekarang ini agak susah orang yang dari yang mantan menteri tapi masih berpikiran aktivis, diskusi dengan kita susah. Nah, salah satunya Bang Rizal Ramli ini alhamdulillah kita masih punya Bang Rizal Ramli ya. Dan kita persilakan dan kita doakan semoga Bang Rizal Ramli menjaga kesehatannya orang. Saya persilakan pada Bang Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong, semangatan dikit. Saya senang sekali buku ini bisa hadir. Nursi ini dari dulu hebat, mantan wartawan, sekolah hukum di UI, jadi ngerti hukum. Kemudian sekolah ekonomi, pernah jadi anggota DPR. Jarang orang yang punya track record. Jarang. Yang kedua, kalau saudara ingat kasus Bank Bali, ingat nggak? Zaman pemerintahan Habibie, yang bongkar sesungguh-sungguhnya namanya Ihsan Husein. Termasuk file siapa aja, dapat apa aja, ya, networknya luar biasa. Dia rajin, dia catat semua, ya, nama apa segala macam. Biasanya aktivis tuh filenya nggak beres, namanya aja aktivis. Tapi Nursi aktivis yang filenya beres. Ini di dalam sini ada satu halaman, siapa Menteri SDM yang pengkhianat terhadap Republik Indonesia. Ada semua namanya. Termasuk anak seorang menteri yang kekayaannya berapa? 598 miliar, anaknya menteri. Kalau nggak dapat sogokan gede, mana mungkin kayak gitu loh. Apa pekerjaannya itu? Hah? Apa pekerjaannya? Rizal Ramli jadi menteri udah macam-macam. Menteri berapa kali, ketua Bulog, bisa kaya raya kan? Preskom BNI, Preskom Semen Gresik, apa aja kita pernah. Tapi nggak sanggup tuh nyaingin anak menteri tuh. Jauh. Nah ini Nursi ada daftarnya di dalam itu loh. Dahsyat. Nah cuman sepertinya halnya orang pinter. Nursi ini kelemahannya cuma satu, kalau ngomong kecepatan. Saya kalau dengar di radio dia ngomong, ya kan, kita aja susah ngikutin, apalagi rakyat biasa. Jadi saya bilang sama Nursi, nasihat kamu, saya buat kamu cuma satu, kalau ngomong yang pelan, ada titiknya, ada komanya, ya. Tapi ini semua mau ditumpahin. Ini ciri-ciri orang pintar. Nah, tapi saya bangga tetap konsisten sejak sebelum Soeharto jatuh sampai hari ini. Karena hari ini banyak banget baru dikasih receh-receh kekuasaan doang, di pinggiran gayanya udah kayak yang paling kuasa. Hidupnya hedonistik, kemana-mana dikawal. Ya, Rizal Ramli waktu jadi pejabat cuman berdua doang, kemana-mana.
Jadi bejat bangsa kita elitnya ini, bukan rakyatnya, elitnya bejat. Nah, buku ini menarik buat dibaca. Saya saran sama Nursi, kalau beli baca buku segini, anak muda hari ini nggak pernah baca buku segini Nursi. Jadi mesti dipecah-pecah, satu chapter bagi dua, terbitin di koran mana, di online mana, baru baca. Anak muda maksimum hari ini hanya baca 2 halaman Nursi. Dia udah bangga, udah tahu ini itu baca judulnya doang. Jadi ini banyak ya, bangsa terbelah. Kalau pengalaman di seluruh dunia terbelah itu hanya karena 2 hal. Satu, masalah ekonomi, kedua masalah agama. India pecah jadi Pakistan, jadi Bangladesh. Bosnia ya pecahan dari Cekoslovakia. Rusia karena ekonomi, Soviet Rusia pecah jadi beberapa negara. Ya, jadi bisa negara pecah, satu karena masalah ekonomi, kedua masalah agama dan ketidakadilan, yang ketiga itu kepemimpinan yang lemah. Rusia, Amerika perangin puluhan tahun saingan, nggak pernah bubar atau kalah. Justru Rusia anjlok setelah dipimpin oleh Gorbachev, orang yang lemah, tapi dipuji-puji oleh negara barat sebagai pemimpin paling hebat. Begitu Gorbachev naik, Rusia pecah belah jadi beberapa negara. Jangan sampai Indonesia mengulangi. Jangan sampai dugaan kursi ini menjadi kenyataan. Satu, kita harus pilih pemimpin yang kuat. Yang kuat belum tentu tentara loh ya. Tentara kadang-kadang sok ngomong sok jago, begitu di depan presiden pegang burung doang. Siapa? Beneran. Saya kan sering nemenin presiden apa. Siapa tuh? Siapa? Orang sipil bisa lebih kuat dari tentara. Setuju. Bung Karno lebih hebat dari tentara dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pemimpin yang lemah itu akan mengundang berbagai perpecahan. Karena pemimpin yang lemah, karakternya lemah. Karakternya gampang dibujukin oleh orang-orang sekitarnya yang punya kepentingan. Karakter yang lemah bisa didorong buat misalnya tidak adil secara hukum. Kalau aktivis Islam aja langsung hoak, langsung ditangkap. Begitu yang bukan Islam, mau hoak berapa aja, apa aja diperiksa aja kagak pernah. Jadi hukum yang tidak adil itu sumber kekecewaan yang luar biasa. Yang lain pecah karena ekonomi. Misalnya dalam politik, kalau kita nggak handle masalah Papua ini, bisa terjadi seperti Timor Leste. Saya pernah panggil Panglima GAM ke kantor. Saya mau tanya, senjata kalian dari mana awalnya? Bang, mula-mula kita dilatih di Libya, 100 orang. Bahasa Inggris kagak bisa, bahasa Arab kagak bisa. Kita terlatih buat combat, person to person, combat. Tapi strategi kita nggak ngerti, karena diajarin kuliah dalam bahasa Inggris, bahasa Arab kagak ngerti. Habis itu dipasok senjata oleh Libya lewat Malaysia. Habis itu diblok sama TNI. Belakangan bang, senjata kita dapat
dari kolonel dan jenderal yang jual senjata sama GAM. Kita ditelepon sebelumnya, kita mau nyerbuk nih ke sana, Biren. Nanti pura-pura tembak-tembakan dikit, habis itu senjatanya ambil. Itu pengkhianatan luar biasa. Sehingga sebelum tsunami, GAM itu senjatanya lebih banyak dari personalianya. Kebanyakan hasil beli dari jenderal-jenderal yang kolonel yang jadi pengkhianat. Sama juga dengan Timor Leste. Saya teman dekat Sanana dari dulu, suka datang ke rumah. Dia selalu bilang Rizal Ramli alumni universitas yang sama dengan saya, Sanana bilang. Saya bingung kok bisa alumni satu universitas. Dia bilang Universitas Tahanan Soeharto. Rizal Ramli ini ditahan di Sukamiskin, saya di Cipinang. Kita alumni universitas yang sama. Nah kalau udah alumni universitas yang sama, itu brotherhood-nya hebat. Kalau belum pernah ditangkap, brotherhood-nya kurang gitu. Nah, Hatta ngomong-ngomong aku udah ditangkap sebentar kemarin. Jadi brotherhood kita sama dia meningkat. Tapi saya nggak bercanda. Taufik Kimas, saya kan suka kritik PDIP waktu itu, ingat nggak? Partai Wong cilik, pada kenyataannya Partai Wong licik gitu. Itu saya ngomong di TV, dia bawain, nggak ada PDIP yang berani kritik saya. Karena si Taufik bilang, jangan, Rizal nggak boleh dikritik. Dia itu udah punya jam terbang, tangkap sama Soeharto kayak saya. Gitu Hatta. Ya kalau lu sekarang, jangan Hatta. Dia udah punya brevet. Kalau yang belum ya silakan lah. Tapi Ketua PKS Hidayat Nur Wahid sok-sok jago, omongan kita dikutip. PDIP Partai Wong cilik ngakunya, ternyata Wong licik, langsung dituntut ke pengadilan PDIP. Eros Jarot sok jago, pidato kayak saya, langsung dituntut, akhirnya kita maaf. Jadi buat yang udah punya brevet, kalau kita kuasa, kita tutup mata. Tapi kalau yang belum punya brevet, gua kerjain loh. Tanda dikit. Nah, esensinya soal ekonomi. Misalnya, kerajaan apa yang merek kerajaan apa? Air putih, Ternate, Tidore, itu sebetulnya menguasai seluruh Maluku Utara sampai selatan, sampai Papua, sepertiga dari Indonesia. Begitu habis perang kemerdekaan, Belanda kasih 3 opsi dan PBB kepada Sultan Tidore. 1, ikut Belanda, bagian dari Belanda. Yang kedua, merdeka sendiri, kita bantu PBB doang. Yang ketiga, gabung Republik Indonesia. Itu Sultan Tidore ambil keputusan yang berani, dia putuskan gabung Republik Indonesia. Kalau waktu itu dia putuskan ikut Belanda, Maluku udah lebih maju rakyatnya daripada hari ini, lebih makmur. Saudara-saudara, tapi bangsa kita tidak ingat budi. Sultan Tidore gak pernah dapat apa-apa. Hamengkubuwono dapat daerah khusus, Aceh dapat, Tidore enggak. Kebayang nggak kalau Tidore gak gabung Republik Indonesia? Indonesia cuma 2/3 doang. Kita harus bisa menghormati sejarah ini. Tunggu aja waktunya, nanti kita kasih hadiah khusus sama Sultan Tidore. Sehabis ini ya.
saudara-saudara, di mana kita hari ini? Perubahan besar di Indonesia tidak pernah dilakukan oleh partai politik. Bung Karno, semua partai politik pro Bung Karno. Udah berubah baru dia pindah gitu. Soeharto juga sama, semua partai politik pro Soeharto, menjilat Soeharto. Begitu terjadi perubahan, dia pindah, ikut gerbong perubahan. Jadi saya ingin mengatakan, dalam sejarah Republik Indonesia, kalau ada perubahan penting, partai politik tidak memainkan peranan itu. Karena apa? Karena mereka oportunis. Karena mereka gampang dibayar, dikooptasi. Yang mengubah itu seperti biasa, pemuda, mahasiswa, aktivis. Nah, bulan-bulan ini kita menghadapi 5 gelembung penting. 1 gelembung makroekonomi. Semua indikator makro merosot dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Transaksi berjalan, trade balance, primary balance, dan sebagainya. Harusnya rupiah udah jebol ke 17.000. Tetapi didoping terus dengan cara meminjam mata uang asing lebih banyak, lebih mahal, didoping seolah-olah rupiah menguat. Itu sama Yani misalnya, dia atlet, besok mesti bertanding 3 kali. Kalau mukanya sih muka atlet, abang atlet, ya. Besok dia mesti bertanding 3 kali. Yang pertama, kedua didoping, dia menang, lomba lari. Tapi begitu di doping yang ketiga, dia gelocotan, jantungnya nggak kuat. Ekonomi juga sama, masa mau didoping terus? Suatu saat akan berakhir. Yang kedua adalah gelembung gagal bayar. Rizal Ramli ngomongin ini udah sejak setahun 2 tahun yang lalu. Gagal bayar itu apa? Ya kasus seperti Jiwasraya, seperti Asabri, itu total 33 triliun. Ditambah gagal bayar perusahaan-perusahaan reksadana dan dana pensiun, total ini hitungan saya minimum 150 triliun gagal bayar atau 10 miliar dolar. Saya tahun lalu udah ingetin, hati-hati, ini banyak zombie company, yaitu perusahaan yang dari pendapatannya aja buat bayar bunga nggak cukup. Di Beijing angkanya tahun lalu 21-24%, tahun ini bakal sepertiga. Nah, gagal bayar ini belum kelihatan semua, nanti baru nongol nih. Kuartal kedua dia bakal nongol. Nanti saudara kaget-kaget ternyata. Nama-nama gede kena semua. Nah, waktu tahun 97 ekonomi Indonesia bagaikan petinju, udah goyang-goyang karena terlalu banyak utang. Ya, utang swasta pada waktu itu. Kena jab. Jabnya itu apa? Sinarmas yang punya utang 13 miliar dolar. Dia terbitkan surat utang awal tahun 96 yang beli 60 lembaga keuangan di luar negeri. Usahanya bagus kok, sawit, kertas, dan lain-lain. Tapi karena terlalu ambisius 97 gagal bayar. Begitu Sinarmas gagal bayar 13 miliar dolar, bankir asing uber semua perusahaan Indonesia yang utang. Bayar percepat, bayar percepat. Asumsinya sederhana, grup paling besar aja rontok, apalagi yang lain. Akibatnya apa? Terjadilah krisis.
Jadi udah oleng, bayangan utang, kena jab gitu. Hari ini juga hal yang sama. Kita udah kebayangan utang. Pemerintah sama BUMN udah sebetulnya goyang-goyang. Kena jab 10 miliar dolar gagal bayar ini. Ya krisis. Yang ketiga adalah gelembung daya beli. Waktu Imlek saya didatengin, ketemu dengan 3 pedagang Tionghoa. Satu kedua pedagang Tionghoa di Glodok. Yang kedua, ketua pedagang Tionghoa di Tanah Abang, Tangga 2. Dia tanya sama saya, Pak Ramli, apa ini yang terjadi? Kok tahun lalu penjualan betul-betul anjlok? Kita dikuliahin bahwa ini gara-gara pindah ke online business. Saya bilang ahli ini yang ngomong gitu tuh si Renal Kazali, itu penipu itu. Ahli marketing mengaku ahli ekonomi, dia kagak ngerti ekonomi, dia ngerti jagoan marketing. Jago jualan. Jadi ahli marketing menyamar jadi ahli ekonomi atau ahli accounting, salah mulu. Sekarang Renal Kazali nggak berani ngomong kata-kata pun. Kita tipe waktu itu kan, bilang Garuda beres ininya, nggak beres. Nah, saya bilang nggak benar gara-gara online. Bisnis online itu baru 8% dari total perdagangan di Indonesia. Jadi nggak mungkin gara-gara online penjualan anjlok. 92% itu masih perdagangan yang biasa. Saya betul-betul kaget, Bang, kata ketua yang di Glodok ini. Tadi kan Imlek, saya sama keluarga mau makan di Bami Gajah Mada. Biasanya kalau Imlek itu penuh. Kita orang Cina biasa lah kalau Imlek makan-makan. Yang ada cuma 4 meja yang isi. Saya yang kelima dari 200 meja. Saya kemudian pergi lagi ke 2 restoran paling top di Glodok. Ternyata sama. Meja hampir kosong. Kemudian Tionghoa pedagang di Tanah Abang, Pak, di Tanah Abang tuh kebanyakan pribumi, kita Tionghoa sedikit, tapi kita selalu pilih lokasi yang strategis. Sewanya Pak, sebulan 50 juta harus bayar 2 tahun sekaligus, 1,2 miliar. Tapi nggak ada masalah, karena penjualan satu hari 50 juta, 70 juta. Hari ini sewanya udah drop 5 juta. Kita nggak mampu bayar 2 tahun bulanan aja. Tapi nyari duit 3 juta sehari aja susahnya. Ada apa, Pak? Sama yang di Mangga 2 juga laporan. Saya bilang sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, Bapak ini kan 50-60 tahun. Pernah nggak kejadian ini? Daya beli benar-benar rontok di bawah. Sepanjang sejarah Bapak. Pernah Pak, pada masa akhir Bung Karno, awal Soeharto, daya beli di rakyat itu susah sekali. 98 gimana? Oh 98 beda Pak. Kita Cina-Cina ketakutan dibakar, ketakutan dibekuk. Begitu sebulan kemudian kita buka toko, rame lagi. Daya beli rakyat nggak begitu kepukul 98. Golongan menengah, yes, rakyat kan masih punya daya beli. Ini nggak banyak ekonom yang ngerti beginian. Ya, ekonom meja, dosen dia nggak pernah nih interaksi begini. Mereka tanya, Pak Ramli ada apa nih? Ini deh, saya jelaskan dalam bahasa sederhana. Kalau ekonomi Indonesia normal, 6-6,5% tumbuhnya, pertumbuhan kredit itu 15-18%. Tahun lalu pertumbuhan kredit hanya 6,02%, hanya sepertiganya. Itulah kenapa di bawah susahnya setengah mati. Dagang susah, cari kerjaan susah. Uang yang beredar hanya sepertiganya. Kenapa bisa jadi demikian? Karena setiap kali Menteri Keuangan terbalik,
Saya panggilnya Menteri Keuangan terbalik. Terbaik dari segi kreditor, dari segi investor, terjelek dari segi rakyat dan bangsa kita. Nah, setiap kali dia menerbitkan surat utang negara atau SUN, bunganya itu 2% lebih mahal dari deposito. Jadi setiap kali dia nerbitin SUN, sepertiga uang di lembaga keuangan bank ketarik. Yang kedua, yang dijamin oleh negara itu hanya 2 miliar per nasabah per bank. Istilahnya kalau Yani punya uang 10 miliar, tampangnya sih bonafit, tampangnya doang. Dia harus simpan di 5 bank kalau aman, pecah 2 miliar. Tapi di SUN nggak perlu digaranti 100%. Mau taruh uang 0,5 triliun, 2 triliun dijamin. Tidak aneh setiap kali Menteri Keuangan terbalik nerbitkan surat utang, itu uang disedot. Nama kerennya itu crowding out effect secara makroekonomi. Artinya apa? Inilah yang menjelaskan kenapa uang yang beredar sedikit sekali. Itulah yang bikin susah, daya beli makin hancur. Akhirnya teman-teman Tionghoa ini bilang, Pak Ramli, kita baru ngerti. Sebelumnya kita nggak ngerti, lihat di TV, di koran, negara ngutang, BUMN ngutang, nggak ada urusan sama gua, untuk mau ngutang-ngutang terserah dah. Sekarang kita baru ngerti, utang udah kebanyakan, uang disedot dari kita, jadi kita susah dapat. Baru nangkep nih. Mohon maaf, ekonom sekolahan biasanya juga nggak nangkep nih. Karena dia belajar rumus, bukan belajar logika. Rumus kan, bukan belajar logika ekonomi jadi bagus. Saudara-saudara, 4%. Rizal Ramli hampir semua ramalannya benar. Thanks God, bukan saya. Ya, bukan karena saya punya sixth sense, tapi karena kita selalu ngikutin data, bikin forecasting, bikin simulasi. Sehingga ramalan saya yang dalam bidang makro, mikro itu kejadian semua. Nah, tahun ini pertumbuhan kredit tanpa corona 3-4%, pertumbuhan ekonomi hanya di 4%. Kalau corona ini efeknya gede sekali, bisa-bisa kita hanya 3%. Gelembung yang keempat adalah digital. Ekonomi digital ini ekonomi yang dipompa. Ya, valuasinya itu artificial. Perusahaan yang hanya $0,5 miliar divaluasi $5 miliar. Nah, untuk mencapai $5 miliar itu mesti bakar uang, mesti ongkir nol, diskon, hadiah, sampai dia jadi monopolis. Baru dia bisa naikin harga, baru dia untung. Tapi sebelum itu dia mesti bakar uang terus. Dan ini akan mengalami koreksi tahun ini, ya, sekitar setengahnya dari valuasinya. Sementara anak muda kita dicekokin kalau mau kaya masuk gua digital bisa nyelesain masalah. Ya, kita nggak dijelaskan ratio. Yang kelima adalah gelembung pendapatan petani. Jelek-jelek, Rizal Ramli ini makan ketua bulog. Jadi selalu ngikutin petani padi. Harusnya petani nanam padi bulan September yang lalu. Panas sekali. Sehingga mereka baru nanam bulan Januari. Baru panen nanti bulan Mei atau Juni. Pada saat petani panen padi bulan Mei sama Juni, Bulog gak bisa beli karena di gudang udah kebanyakan beras. 1,7 juta ton. Kerjaannya si Enggar. Ya, nyolongnya gede-gedean tuh si Enggar. Yang kedua, Bulognya gak punya uang.
bolong 32 triliun. Jadi kebayang nggak nasib petani kita? Di desa itu sederhana, ada panen, ada uang. Panen bawang, panen tebu, panen padi. Ini pada saat mereka panen, nanti mereka nggak punya. Nah, kelima balon ini tadi akan kejadian pada saat yang bersamaan. Bukan satu-satu. Kalau satu-satu bisa dihindari. Tapi kalau kelima bubble itu terjadi pada saat yang bersamaan, terjadilah perubahan di Indonesia. Pak Harto jatuh karena masalah ekonomi, bukan masalah politik. Bung Karno jatuh karena masalah ekonomi. Jadi bulan Mei, bulan Lebaran, rakyat nggak punya duit. Bulan Juni masuk sekolah mesti bayar, nggak punya uang. Ini semua akan numpuk jadi satu. Dan sayangnya dukungan terhadap yang sekarang itu digital. Beda dengan Bung Karno, yang mau mati buat Bung Karno banyak sekali. Yang mau mati buat Gus Dur banyak sekali. Yang mau mati buat Megawati adalah. Tapi siapa yang mau mati buat yang sekarang? Pendukungnya kebanyakan digital, yaitu influencer dan buzzer. Buzzer ini manusia paling penakut di seluruh dunia. Dia nggak berani pakai nama dia sendiri. Kebayang nggak ada seorang buzzer di daerah Kuitang pakai nama dia sendiri, tiap hari maki-maki Anies Baswedan, digebukin sama orang sekampung. Buzzer ini manusia paling penakut di dunia. Boro-boro mampu melakukan mobilisasi pendukung, kagak ada. Jadi sistem yang sekarang itu tidak didukung oleh dukungan yang real, tapi dukungan digital. Sehingga sifatnya itu artificial. Ingat nih kata-kata saya. Dukungannya tidak real, dukungannya digital, oleh karenanya artificial. Nah, gelembung-gelembung ini supaya dibikin meledak, nggak perlu golok, nggak perlu linggis, nggak perlu kampak, cukup peniti-peniti kebenaran aja. Letus. Saya suruhkan untuk para aktivis, mulai hari ini harus lebih kritis. Pakai itu peniti kebenaran. Kenapa? Karena hari ini semua orang penakut. Dosen takut, ini takut. Mumpung sebuah takut, ini space buat aktivis. Modal Twitter doang, modal Facebook aja bisa bikin heboh. Nanti kalau orang udah berani lagi, dosen berani ngomongin corona. Hari ini kan gak ada yang berani. Nanti kalau udah berani lagi, gak ada tempat buat aktivis, jangan salah. Mumpung kagak ada pada berani, ini space, ruang untuk aktivis. Pakai penit mama juga, pakai peniti kebenaran aja. Ya, tadi teman lama saya ngumumin pindah ibu kota mau menciptakan pekerjaan 30 juta orang. Istilahnya bahasa Sunda, apa istilah bahasa Sunda? Kalau ngaku racun itu jangan kebangetan. Kalau nggak ada bos jangan kebangetan. Emang 30 juta gampang cari kerja, bikin lapangan kerja. Nah, makin lama makin nggak ada credibility. Sehingga pada saat nanti terjadi sesuatu, tidak ada lagi pedagang pembenaran. Karena kita udah kempesin semua pedagang pembenaran. Kalau enggak dia sibuk bela
ini benar kok, itu benar. Ya, jadi saya waktu Soeharto jatuh butuh waktu hanya bulan November 97 sampai Mei buat terjadi perubahan. Hanya 4 bulan. Memang bukan gara-gara krisis hebat, bukan karena orang yang mengorganisir hebat, karena krisis ekonomi itu menciptakan suasana harus ada perubahan. Inilah kerennya kondisi objektifnya, Pak. Ya, jadi nggak perlu krisis hebat, orang hebat. Memang. Jadi kembali ke buku Nursi, ini perlu dibaca supaya kalau ada perubahan kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya Indonesia tidak terbelah dan tidak pecah. Terima kasih.